Halo guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini Mimin bakal membawakan alur cerita manhwa baru yang rilis pada Februari tahun 2025. Sekali lagi Mimin ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support Mimin hingga sekarang. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan sekelompok pemain yang sedang melawan para monster yang berada jauh di dalam hutan. Di sini kita dapat melihat mereka melawan Sprint Predator dan banyak monster koruptor yang berdiri di sekitar mereka. Di sana juga terlihat seorang penyihir yang memberikan sihir pelindung ke dirinya saat ia menghadapi Sprint Predator yang berada di kelas bronze sendirian. Selain itu, terlihat juga seorang warrior yang menahan muntahan lumpur dari koruptor dan mencoba memberikan serangan balasan kepadanya. Dan tak jauh dari sana, juga terdapat seorang swordsman yang mencoba mengalahkan monster koruptor yang lain. Tetapi, salah seorang dari mereka kemudian berteriak panik, melaporkan bahwa monster semakin banyak. Dia tidak punya pilihan lain, selain menyuruh semua anggota partinya, untuk lari dari sini secepatnya. Saat mereka hendak lari, seseorang kemudian berhenti, saat melihat bayangan besar yang menghalangi jalannya. Merasa terganggu, pria itu lantas bertanya ke sosok bayangan itu, perihal apa yang ia lakukan, dan mengapa ia berdiri di sana. Tetapi, saat ia memperhatikan sosok itu lebih lanjut, dirinya seketika diam dan memasang ekspresi pucat, dan nampak panik sekaligus bingung, melihat sosok yang tinggi besar di hadapannya. Semuanya juga sama, melihat sosok itu dengan ekspresi panik, seakan melihat neraka di depannya. Salah satu dari mereka lanjut berteriak, bertanya dengan gagap, mengenai monster apa ini. Kini, di hadapan parti mereka, terlihat sosok monster mirip jerami, tetapi ini berwarna hijau keunguan, dengan banyak mata biru yang terdapat di kepalanya, dan juga di dadanya. Monster ini seakan tidak memiliki lengan, dan tubuh bagian tengahnya bolong, yang membuat pemain semakin penasaran. Sesaat kemudian, monster aneh ini mengeluarkan sesuatu dari bolongan di perutnya, dan sesuatu itu melesat dengan cepat ke arah pemain yang mencoba melarikan diri maupun bertahan. Yang dia keluarkan itu lebih mirip semacam sulur, tetapi diselimuti dengan duri-duri yang tajam. Mereka terkena serangan ini, ada yang tertusuk dari belakang, ada yang terkena di bagian keningnya, dan ada juga yang terkena pada bagian perut dan kepalanya. Setelah mendapat serangan mengerikan itu, tak lama kemudian, mereka pun diteleportasi paksa ke dalam kota pemula dengan lingkaran sihir berwarna biru. Terlihat seluruh anggota parti ini, yang nampak sangat kelelahan, dan bahkan melepaskan senjata mereka. Setelah situasi mulai tenang, seorang pria berprofesi sebagai warrior nampak kesal, dan mengucapkan kalimat umpatan sial. Dia kesal, karena monster selalu muncul berkelompok, dan kemudian langsung kabur, setelah monster itu telah kehilangan banyak nyawa. Rekan partinya merespon, kalau mereka setidaknya harus mencapai level 3, untuk bisa keluar dari game terkutuk ini. Tetapi, hal yang menjadi pertanyaan di benak mereka, adalah bagaimana caranya, mereka bisa mencapai level 3 itu. Pria yang lain menambahkan, kalau sepertinya, mereka perlu mengumpulkan lebih banyak orang habis ini. Ia memberikan alasan, kalau satu tim terdiri dari 3 orang, itu tetap tidak akan cukup. Sebaiknya, mereka mungkin membutuhkan 6 orang dalam satu tim, atau bahkan 10 orang, agar lebih aman. Tetapi dibalas oleh pria berambut coklat muda, kalau strategi itu, mungkin sama saja tidak akan berhasil. Soalnya,
Dirinya mengaku pernah melihat satu tim, yang terdiri dari 10 orang, dibantai habis-habisan, oleh sekawanan monster yang besar. Selain itu, jika dalam satu tim terlalu banyak orang, maka mereka akan mudah, untuk menarik perhatian dari bos monster. Dia juga mengaku, kalau ia baru saja melihat, sekelompok party yang terdiri dari 40 orang, berhasil menarik suatu makhluk atau monster, yang disebut sebagai The Damned atau si terkutuk. Monster itu, berhasil membunuh lebih dari 30 orang di party tersebut, hanya dengan satu skill atau kemampuan miliknya. Salah seorang kembali bertanya, jadi, jika mereka tidak dapat mencapai level 3 secepatnya, maka apakah mereka akan terjebak di dalam game ini untuk selamanya? Yang lain menambahkan, kalau mereka semua tiba atau sampai di sini, setelah tertidur di tempatnya masing-masing. Dengan kata lain, hanya kesadaran mereka saja, yang telah berpindah ke game ini. Dan jika mereka tidak bisa meninggalkan game, maka tubuh mereka di dunia nyata, kemungkinan besar akan mati kelaparan. Lalu terlihat Lizzie dan si botak, yang juga telah diteleportasi paksa, berpindah ke kota pemula. Lizzie kemudian berkata sial, menanyakan mengapa game ini begitu sulit. Si botak memberitahu Lizzie, kalau mereka selama ini, sudah mati sebanyak 3 kali. Yang berarti, mereka hanya mempunyai jangka hidup kurang dari 10 tahun, untuk diperdagangkan kepada pembeli. Dia lanjut bertanya ke Lizzie, perihal apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Lizzie dengan putus asa merespon, entah itu berdampak nyata atau tidak pada tubuh asli mereka, mereka harus bisa, untuk tidak mati keempat kalinya. Lalu setelahnya, Lizzie mulai menengok ke atas, melihat ranking list panel sistem, yang memperlihatkan ranking keseluruhan pemain, yang telah berkontribusi hingga saat ini. Di peringkat 1 terdapat Shadow, dengan profesi sebagai assassin, telah mencapai level 3. Lalu di bawahnya terdapat Wang Meng, yang berprofesi sebagai warrior, masih berada di level 1. Dan terakhir ada Balala, yang juga berprofesi sebagai warrior, masih berada di level 1 juga. Lizzie kembali bertanya keheranan di dalam hati, perihal bagaimana bisa, Shadow itu bisa naik level secepat ini. Lizzie lanjut memikirkan, kalau Shadow ini, pasti mengetahui suatu metode yang efektif. Lizzie dan partinya harus menemukan cara, agar Shadow bisa membawa mereka, untuk ikut naik level hingga ke level 3. Hal itu dengan satu tujuan, yaitu untuk keluar dari game terkutuk ini. Setelah memikirkan rencana ini, Lizzie kemudian berteriak dengan nada serius, meminta anggota partinya untuk menyebarkan informasi, bahwa siapapun yang berhasil menemukan pemain dengan alias Shadow itu, yang akan membawa mereka ke level 3, akan mendapatkan hadiah. Dan saat mereka bertemu kembali di dunia nyata, maka mereka tidak segan-segan, untuk memberi orang tersebut, yang berhasil membawa Shadow padanya, sejumlah uang tunai sebanyak 10 juta yuan. Mendengar perkataan Lizzie ini, membuat si botak berteriak terkejut, dengan nominal uang 10 juta yuan itu. Lizzie merasa, bahwa dirinya tidak bisa bersikap acuh tak acuh, terhadap uang 10 juta yuan yang ia janjikan. Mereka harus rela, untuk mengeluarkan banyak uang, hanya demi mencapai tujuannya, yaitu keluar dari game terkutuk ini. Selanjutnya, kita kemudian diperlihatkan monster koruptor, yang terkena Venom Dart milik King Feng. Hanya dengan sekali lemparan anak panah beracun itu, monster koruptor langsung mati secara instan. Sehingga panel sistem kembali melaporkan, kalau King Feng telah berhasil membunuh monster kontaminator, atau koruptor level 2, dan memperoleh 20 poin pengalaman. Dan selain itu, King Feng juga memperoleh 1 poin evolusi, karena ia berhasil membunuh monster ini. Setelah menyerap esensinya, King Feng lanjut berkata, kalau sekarang,
dirinya sudah mempunyai cukup poin untuk melakukan evolusi. King Feng memerintahkan sistem untuk mengevolusi Hand of Avarice, atau Greedy Hand, yang berarti tangan serakah atau ketamakan. Panel sistem kembali memberi laporan bahwa King Feng telah menghabiskan 5 poin evolusi, dan saat ini tersisa 0 poin. Dan karena permintaan King Feng barusan, panel sistem melanjutkan bahwa tangan ketamakan telah meningkat dari kelas Platinum ke kelas Jet atau Giok. Penjelasan lengkap mengenai skill assassin yang satu ini adalah sebagai berikut. Dengan tangan ketamakan ini, King Feng dapat menggunakannya pada mayat monster, dengan peluang dari 110% hingga 160% mendapatkan tambahan rampasan atau looting. Dan rampasan tambahan ini memiliki peluang sebanyak 20% untuk meningkatkan kelangkaannya sebesar 1 level. King Feng yang melihat itu, kembali menjelaskan dengan semangat, bahwa dirinya kini berpeluang sebesar 20%, agar rampasan tambahannya meningkat, menjadi 1 level kelangkaan. Efek ini, jelas sangat luar biasa. Dengan efek sebesar ini, jika King Feng terus meningkatkan skillnya, maka ia kemungkinan besar, bisa mencapai 100% peluang, atau bahkan 200% peluang mendapatkan rampasan tambahan. Tetapi, saat ia sibuk memikirkan hal itu, fokus King Feng tiba-tiba teralihkan pada monster jerami hijau keunguan yang berjalan santai di sampingnya. King Feng kemudian menghadap ke arahnya dan mengetahui bahwa monster itu adalah The Damned atau si terkutuk. Panel sistem juga memberitahu bahwa monster ini adalah The Damned, berada di kelas bronze dan berada di level boss. Di sini kita dapat melihat bahwa terdapat 4 gelembung cahaya putih kebiruan yang melayang di bawah mulutnya. Damned nampak menyerapnya, menjadikan jangka hidup para pemain itu sebagai nutrisi baginya untuk berevolusi. King Feng juga menjelaskan kalau tampaknya Damned mencoba mencerna kehidupan itu agar dia bisa naik tingkat dari bos monster kelas bronze menuju ke kelas silver. King Feng juga terkejut karena mendapati jumlahnya yang banyak, yang berarti Damned telah memusnahkan sekelompok pemain yang satu timnya terdiri dari 40 orang. Sejujurnya, King Feng merasa sangat sial karena saat ini inventory atau penyimpanannya sudah dalam keadaan penuh. Jika King Feng membunuhnya sekarang, maka ia tidak akan bisa mengambil apapun darinya. Dan untuk berjaga-jaga, King Feng berencana menandai tempat ini di peta pada panel sistem miliknya. Selain itu, King Feng juga memahami kalau bos monster seperti The Damned ini tentunya membutuhkan waktu untuk naik level. Jadi, King Feng berencana mengosongkan penyimpanannya, lalu dia akan kembali untuk membunuh Damned dan mendapatkan hadiahnya. King Feng kembali mengaktifkan skill Elite Shadow, dan ia berpindah ke kota pemula. Kembali ke kota pemula, saat ini nampak para pemain yang sedang bergosip, apakah mereka sudah dengar, kalau seseorang bersedia membayar 10 juta yuan, agar orang nomor 1 di papan peringkat, yang memiliki alias Shadow, bersedia untuk menaikkan levelnya. Pria botak dengan ragu merespon, bahwa mereka masih sekarat, dan kehidupan atau jangka hidup mereka terus menurun. Dia kembali bertanya, apakah orang kaya itu sudah mencari solusinya. Sementara itu, wanita berambut hijau di sebelahnya nampak mengeluh, kalau mereka hanya rakyat jelata, jadi pasti tidak akan bisa keluar dari game ini. Namun, di tengah mereka bergosip tentang hal itu, tiba-tiba muncul bayangan hitam di tengah mereka, dan itu membuat tatapan semua orang tertuju padanya. King Feng kembali ke kota pemula, tanpa mengenakan tudung jubah hitamnya. Selanjutnya, King Feng lalu menekan tombol jual, dan mulai duduk di tanah, mengumumkan kepada semua orang, kalau penjualan equipment dan skill, telah resmi dibuka.
Penjualan ini hanya berlaku 10 menit, jadi mereka diminta untuk cepat menghampirinya, jika mereka ingin membeli. Melihat seorang pria berjubah hitam yang muncul secara tiba-tiba, seorang pria dengan heran bertanya, sejak kapan orang itu muncul di sini? Lalu seseorang berteriak terkejut, saat melihat barang-barang yang King Feng jual. King Feng membawa 2 set perlengkapan kelas bronze, dan King Feng masih ingin menjual 2 lagi. Dia juga penasaran, apakah orang inilah, yang berhasil membunuh bos monster kelas bronze. Dan saat dia meminta yang lain untuk melihat namanya terpampang jelas, orang peringkat 1, yaitu Shadow. Menyadari dia adalah orang yang berada di peringkat 1, seorang pria ikut berteriak heboh, bertanya apakah benar dia yang bernama Shadow itu. Yang lain kemudian heran, mengapa ia tidak mampu untuk melihat wajah aslinya. Pria lain merespon, kalau Shadow ini sepertinya mengaktifkan skill penyembunyian wajah. Soalnya, penampilan mereka di dalam game nampak sama persis dengan penampilan mereka di dunia nyata. Pria itu mengaku, kalau pria yang bernama Shadow ini, sungguh orang yang misterius. Namun, seorang wanita nampak berjalan melewati mereka, lalu berhenti di depan King Feng, menanyakan perihal berapa harganya Ice Cone Spell, atau mantra kerucut es ini. King Feng dengan profesional menjawab, kalau mantra ini, seharga 100 hari jangka hidup yang dapat diperdagangkan. Di dalam hatinya, King Feng yang melihat penampilan wanita ini, menduga kalau dia, pasti adalah Grey Rose. Saat ini, King Feng yakin Grey Rose berada di peringkat ke-11 kota pemula, dan dia juga dengan jelas, mengaktifkan skill penyembunyian wajahnya. Mendengar harga yang ditawarkan King Feng, Grey Rose nampak keberatan, berkata kalau 100 hari jangka hidup itu, terlalu mahal baginya. Dia bertanya ke King Feng, bisakah ia membuatnya lebih murah? King Feng menjelaskan, kalau skill umum yang disebut kerucut es ini, sangat meningkatkan kecepatan pemusnahan monster di tahap awal. King Feng yakin, kalau bagi penyihir, 100 hari jangka hidup, sudah merupakan harga yang murah. Karena King Feng bersikeras dengan harga itu, Grey Rose kembali bertanya, apakah ia bisa membayarnya, dengan menggunakan mata uang dunia nyata. King Feng kembali menjelaskan, jika Grey Rose mempunyai banyak uang, maka Grey Rose bisa membeli jangka hidup yang bisa diperdagangkan dari pemain lain, dan kemudian membuat kesepakatan dengannya. Jika tidak ada yang menawar lebih tinggi, maka King Feng menjamin, akan menyimpan mantra kerucut es ini untuknya. Setelah mendengar penjelasan King Feng, Grey Rose diam sebentar, lalu meminta King Feng untuk menunggu. Grey Rose lalu berbalik ke belakang, menyalakan saluran partinya, bertanya kepada teman-temannya, perihal bagaimana dengan penawaran tersebut. Pria botak menjawab, kalau mereka telah mencapai level 2 dengan cepat, berkat pimpinan dari Grey Rose. Jadi, dirinya tidak keberatan dengan harga tersebut. Lalu, rekan di sebelahnya ikut mengiyakan, berkata bahwa dengan mantra kerucut es ini, mereka dapat mencapai level 3 lebih cepat. Yang terpenting saat ini, adalah dapat keluar dari game ini terlebih dahulu. Setelah mendapat respon dari rekan partinya, Grey Rose kemudian setuju. Maka kalau begitu, Grey Rose meminta mereka berdua, untuk menyerahkan jangka hidup mereka, yang dapat diperdagangkan kepadanya. Dan ketika mereka kembali ke dunia nyata, Grey Rose berjanji, akan memberikan uangnya. Setelah diberikan jangka hidup, Grey Rose kembali berbalik ke King Feng, memperlihatkan 100 hari jangka hidup miliknya, dan meminta King Feng untuk membuat kesepakatan. Sambil membuat kesepakatan, King Feng berkata dalam hati, kalau seluruh tim level 2, pasti telah membunuh setidaknya 30 atau 40 monster, yang membuat jangka hidup mereka yang dapat diperdagangkan, melebihi 100 hari.
Panel sistem kemudian mengonfirmasi bahwa King Feng telah menjual mantra kerucut esnya, yang merupakan buku skill, dan memperoleh 100 hari jangka hidup, yang dapat diperdagangkan dari pembeli. Saat ini, jangka hidup yang dapat diperdagangkan oleh King Feng, meningkat dari 268 hari, menjadi 368 hari. Lalu setelah transaksi mereka selesai, Lizzie kemudian datang menemui King Feng, dan berteriak padanya, kalau ia akhirnya menemukannya. King Feng sesaat nampak terkejut, dan kebingungan dengan maksud Lizzie. Lizzie, dengan senyum percaya diri berkata, kalau dia akan memberikan Shadow kesempatan, untuk membawanya ke level 3. Dan ketika mereka kembali ke dunia nyata, maka Lizzie berjanji, akan memberikan uang tunai kepada Shadow, sebesar 10 juta yuan. Seorang pria yang mendengar permintaan itu, mengaku tidak menyangka, dirinya mendengar seseorang menawarkan uang 10 juta yuan untuk Shadow, dan itu benar-benar tidak terduga. Pria di sebelahnya merespon, kalau Shadow sangat beruntung, bisa mendapatkan 10 juta yuan dengan mudah. Setelah memperhatikan wajahnya dengan seksama, King Feng akhirnya ingat, kalau dia adalah Jiang Li. Kalau di kehidupan sebelumnya, Jiang Li adalah pemimpin dari geng kriminal, yang dibasmi oleh pihak berwenang. Jiang Li kemudian menatap tajam ke Shadow, lalu mulai menjelaskan, kalau ayahnya adalah presiden di industri Dajiang. Shadow bisa bertanya ke siapa saja, jika Shadow tidak yakin dengan perkataannya. Jiang Li juga meminta Shadow untuk jangan khawatir, jika Jiang Li berbohong tidak dapat membayarnya. King Feng lanjut berkata dalam hati, kalau berdasarkan berita, dikatakan bahwa Jiang Li bahkan rela menggunakan uang tunai, untuk membeli jangka hidup yang dapat diperdagangkan sebagai umpan. Bukan hanya itu, Jiang Li juga menggunakan uang tunainya, untuk menculik banyak orang, yang nantinya disuruh bekerja untuknya. Ditambah lagi, Jiang Li juga tidak segan membunuh mereka, yang sekiranya tidak patuh terhadap perintahnya. Sehingga, King Feng mendapat satu sebutan bagi Jiang Li, yaitu tidak lain adalah sampah. King Feng dengan tegas menjawab, kalau ia menolak tawaran itu. Mendengar Shadow menolak tawarannya, Jiang Li kemudian terdiam, lalu lanjut memberi penjelasan padanya. Jiang Li paham, meskipun Shadow kuat dalam hal ini, tetapi dilihat dari situasi dan kondisi, tidak ada yang tahu, perihal apa yang bakal terjadi di game ini. Jika Shadow bergabung dengannya, maka Jiang Li menjamin, kalau Shadow akan hidup seperti raja. Shadow bisa menginginkan apapun, mau itu mobil, rumah, wanita, atau apapun itu, bisa dikabulkan olehnya. Namun, meskipun Jiang Li menjelaskan panjang lebar, Shadow kembali merespon, jika Jiang Li tidak ingin membeli apapun, maka pergilah sekarang juga. Shadow menyuruh Jiang Li, untuk tidak mengganggu bisnisnya. King Feng lanjut berkata dalam hati, kalau uang tunai, sebenarnya tidak ada gunanya. Soalnya, yang berlaku adalah mata uang universal, yang akan menjadi jangka hidup, yang dapat diperjualbelikan. Menyadari dirinya diusir oleh Shadow, Jiang Li kemudian berkata sinis, bertanya apa-apaan itu. Dirinya hanya ingin membantu Shadow, dengan memintanya menaikkan level, mencapai level 3 sepertinya. Jika dunia ini merupakan dunia nyata, maka Jiang Li berniat, untuk memberikan pelajaran ke Shadow sekarang juga. Mendengar ancaman Jiang Li terhadapnya, Shadow kemudian membalas, jika Jiang Li berucap satu kata lagi, maka ia akan membunuh Jiang Li, hingga nyawanya mencapai angka 0. Setelah mendengar ancaman Shadow ini, bukan hanya Jiang Li yang takut, tetapi semua pemain yang merupakan rekan partinya, menjadi merinding terhadapnya. Dan karena takut akan mati keempat kalinya, mereka kemudian kabur, mengajak semua rekannya untuk pergi. Para pemain hanya bisa melihat parti Jiang Li,
dengan ekspresi yang bingung. Lalu setelahnya, setelah banyak bertransaksi dengan pemain lain, panel sistem kembali memberi laporan, kalau King Feng telah berhasil menjual Dim Light Tunic, atau tunik cahaya redup kelas silver, dan memperoleh 19 hari jangka hidup yang dapat diperdagangkan. Saat ini, jangka hidup yang dapat diperdagangkan milik King Feng meningkat dari 527 hari menjadi 546 hari. Pria yang telah membeli tongkat baru dari Shadow langsung berselebrasi, berteriak bahwa sekarang dirinya telah bertambah kuat. Rekan partinya ikut menyemangatinya, memberikan tepuk tangan kepadanya. Di belakang mereka, King Feng akhirnya berdiri kembali, dan berkata dalam hati, kalau inilah saatnya, ia akan mengurus bos monster damnet itu. King Feng juga melanjutkan, kalau saat ini, tidak ada seorang pun yang tahu, bahwa jangka hidup yang dapat diperdagangkan, dapat mengekstrak skill menjadi kenyataan di dunia nyata. King Feng kemudian mengaktifkan skill Hidden Shadow, dan ia pun menghilang dari kerumunan orang banyak. King Feng kembali melanjutkan, bahwa tidak ada yang tahu, kalau game Forsaken ini, adalah game yang menyebabkan tatanan realitas menjadi runtuh. Orang-orang yang tidak melihat keberadaan Shadow, nampak celinguk ke kanan dan ke kiri, menanyakan kemana orang itu. Yang lain hanya berdecak kagum, menyebut kemampuannya sungguh mengagumkan. Sementara pria yang telah membeli tongkat sebelumnya, juga nampak mencari Shadow, dan bertanya apakah dia menghilang. Mereka dibuat bertanya-tanya, perihal profesi macam apa yang dimiliki oleh orang itu sebenarnya. Sambil berjalan meninggalkan mereka, King Feng memberikan peribahasa, bahwa warisan yang pernah kami banggakan, akan segera menjadi tidak berarti. Hanya kekuatan diri sendiri, yang menjadi dasar dari segalanya. Ini adalah akhir dari part 4. Jika kalian suka, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah mampir, sampai jumpa di video selanjutnya.